I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Juliani dan teman saya Bella Dinata, Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Siska Riau. Kami akan memberikan contoh kasus konflik dalam komunikasi organisasi. Pada suatu organisasi perusahaan mengalami perbedaan pendapat saat akan mengambil keputusan dalam rangka perencanaan budaya organisasi baru. Semua anggota organisasi tersebut menyampaikan idenya dan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Tetapi ada anggota yang tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain sehingga menjadi pertengkaran, dan itu yang disebut dengan konflik. Nah, setelah terjadinya pertengkaran tersebut atau adanya konflik, semua anggota berusaha berpikir bagaimana bisa menyelesaikan masalah tersebut. Semua anggota berusaha ingin keluar dari permasalahan tersebut sehingga mereka merenung dan memutuskan untuk mengadakan rapat lagi. Setelah mengadakan rapat kembali, mereka pun sadar bahwa mereka harus mendengarkan pendapat satu sama lain agar mendapatkan solusi. Dan mereka pun memutuskan untuk saling bermaaf-maafan serta mendengarkan pendapat satu sama lain demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, yuk simak penjelasan materi tentang konflik komunikasi organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Saya Bella Dinata dengan NIM 1221 0322 832 dan teman saya Dwi Juliani dengan NIM 1221 0322 557. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai konflik dalam komunikasi organisasi. Nah, ada beberapa menurut pendapat mengenai apa itu pengertian konflik. Yang pertama, menurut Webster ialah istilah konflik dalam bahasa Latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Purwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan. Dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai, atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik di dalam diri individu maupun antar kelompok. Konflik bisa terjadi karena perbedaan dalam permaknaan yang disebabkan karena perbedaan pengalaman. Ada beberapa pandangan mengenai konflik. Yang pertama, pandangan tradisional, yaitu menganggap bahwa konflik ini sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antara orang-orang, dan kegagalan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan. Yang kedua, pandangan hubungan manusia yang menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok organisasi karena konflik itu tidak bisa terelakkan
aliran hubungan manusia menganjurkan penerimaan konflik. Konflik tidak dapat disingkirkan dan bahkan ada kalanya konflik membawa manfaat pada kinerja kelompok. Yang ketiga, pendekatan interaksionis mendorong terjadinya konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Kemudian mengenai tingkat resolusi konflik. Tingkat resolusi konflik itu dapat diartikan sebagai suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu yang lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. Nah, ada beberapa metode resolusi konflik dasar dan pendekatan-pendekatan resolusi yang dependen sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi, fasilitasi, mediasi, arbitrase, advokasi, dan perdamaian.